Belum bergabung Mas Ma'ruf, Ustaz. Ya, mungkin sebentar lagi ya, sudah ada jawaban. Iya, iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda tampilan ya, Ustaz? Ya, Beda tampilan ya, tempatnya? pindah ke ruang Oh, pindah ruangan. Iya, depan ke belakang, Alhamdulillah. belakang ke delapan ya. Iya. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat ya, beserta keluarga? Alhamdulillah sehat Mas. Mudah-mudahan panjenengan juga begitu. Amin, Alhamdulillah, insya Allah juga sehat, Ustaz. Oke, Oke, ya. sebelum dimulai untuk kajiannya yang sudah tergabung pada Zoom meeting pada malam hari ini ada 13 saudara Ustadz. Yang di Ya, Korea alhamdulillah. ada 2 saudara, yang dari Jepang 2 saudara, Qatar 1, Taiwan 1, Hong Kong 3. Oke, ini baru bergabung dari Portugal, Mbak Vita juga bergabung, yang sisanya dari Indonesia. Dan ada beberapa yang izin Ustadz, yang Mas Nasiruddin yang di Korea ada acara dengan pabrik, nggih. Kemudian Iya, Mas Asro yang di Korea juga izin terlambat bergabung, katanya tadi masih di luar, bisnya iya, agak malam, jadi mungkin terlambat bergabung. iya, iya. Dan yang Mbak Farida ini mungkin ada tugas dari pabrik, jadi kunjungan ke Indonesia selama 10 hari, pekan lalu bilang seperti itu, Ustadz. Oh ya, Mbak Farida di sana kan kuliah toh? Kuliahnya sudah selesai, lanjut ya mungkin cari pengalaman kerja begitu, Ustadz. Oh ya, ya, ya. Iya, iya, seperti itu laporannya. Insya Allah bisa dimulai, Ustadz. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Alustad untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan membicarakan beberapa poin yang penting, yang saya nilai lebih penting daripada yang lain terkait dengan hapusnya amal kita. Kalau minggu lalu itu kita sudah bahas yang namanya syirik, itu pun terbatas kepada syirik kecil gitu ya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa 3 golongan orang yang masuk neraka pertama kali itu ternyata adalah orang-orang yang mereka itu melakukan syirik kecil tadi kan gitu, bukan justru malah yang syirik besar, tetapi syirik kecil ini kan itu. Maka kita beri penekanan yang lebih daripada yang lain agar kita punya perhatian khusus kepada syirik kecil tadi. Artinya agar supaya niat dari amal kita itu lurus betul-betul untuk mengharap ridho Allah saja, bukan karena yang lain-lain gitu loh. Ya, bukan karena yang lain.
Karena yang lain nanti tidak ada apa-apanya. Artinya betul-betul kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita niat kita yang lain. Bahkan tidak hanya sekedar tidak mendapat apa-apa, tetapi perbuatan kita yang seperti itu justru akan menghapus amal kan gitu. Karena hapus amalannya gitu ya, maka kemudian ya otomatis ya wajar kalau masuk neraka bilang ya. Jadi padahal tiga tokoh itu ya digambarkan dalam hadis itu, yang satu seorang pejuang yang mati di medan perang, yang kedua adalah seorang yang alim yang dia banyak ngajar ilmu di mana-mana, yang ketiga adalah orang yang nampaknya dermawan kan gitu, ya banyak mengeluarkan harta fisabilillah kan itu, nampaknya kan itu. Menurut pandangan orang-orang di sekitarnya seperti itu. Akan tetapi ternyata dalam pandangan Allah dia mereka itu berdusta kan itu, maka kemudian dijebloskan ke neraka. Ya, maka kita perlu perhatikan betul itu supaya kita tidak mengalami nasib yang sama kan gitu. Nah, berikutnya malam hari ini kita akan bicara khusus tentang nifak, kayak penyakit nifak gitu, atau munafik itu sendiri kan itu, orangnya munafik kan gitu. Nah, minggu lalu di dalam menjawab pertanyaan kita bicara tentang Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 kan itu, yang orang-orang munafik itu betul-betul tidak menyadari bahwa dirinya itu telah menipu Allah. Sedang hakikatnya justru Allah lah yang memperdaya mereka itu kan itu. Nah, kok sampai berbuat seperti itu, menipu Allah itu gimana kan, orang masuk akal. Bagi orang beriman kan tidak nalar kan itu, karena Allah tentu saja tidak bisa ditipu, kok ditipu kan itu. Ya, nah, ternyata munculnya di situ karena memang betul-betul di dalam hatinya itu ada penyakit. Ya, penyakitnya tentu saja adalah nifak tadi, penyakit keraguan tadi kan itu. Artinya tidak yakin betul akan adanya hari kiamat, akan adanya Allah dan sebagainya, kekuasaan Allah dan sebagainya. Artinya hakikatnya dia tidak punya iman kan itu. Ya, karena tidak punya iman maka ya wajar kalau perbuatannya itu seolah-olah menipu Allah dan sebagainya. Ayo kita baca ulang ayat itu dulu, silakan. Ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja. Quran Al-Baqarah. surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-8 sampai dengan 10. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dengan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya, mari kita perhatikan satu persatu ayat ini, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah kan itu. Jadi ayat yang ke-8 di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin kan itu. Dan di antara manusia itu ada orang yang mereka itu mengatakan bahwa kami beriman. Wa ma hum bimu'minin.
tetapi hakikatnya beriman kepada Allah dan hari akhir, ya pada hakikatnya mereka tidak beriman kan itu. Nah, kalau mereka itu sudah mengatakan bahwa dirinya beriman kan itu ya, artinya lesannya, dohirnya itu menunjukkan bahwa dia itu seolah-olah menjadi orang yang beriman gitu. Ya, jadi itu sebagai ayat ini sebagai gambaran secara tekstual dari perilaku manusia yang mereka itu dalam keseharian itu menampakkan dirinya itu sebagai orang yang beriman, yang seharusnya ahlul jannah yang seperti itu gitu. Ya, sekali lagi, jadi ayat ini menggambarkan secara tekstual gitu ya, secara dengan cara apa namanya lugawi gitu ya, dengan cara bahasa. Jadi perilaku orang-orang yang mereka itu ya seolah-olah beriman gitu kan. Ya, seolah-olah beriman. Tetapi ya karena seolah-olah beriman, mereka itu hakikatnya tidak beriman gitu loh. Jadi penampilan sehari-harinya itu ya seperti orang yang beriman. Mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga zakat, mereka juga haji, mereka juga ngaji, mereka juga bersedekah, mereka juga zakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Pendek kata, secara dohir kita tidak bisa membedakan antara mereka dengan orang-orang yang beriman betul itu, sama sekali tidak bisa dibedakan di situ. Ya, orang beriman pakai jenggot, dia juga pakai jenggot. Orang beriman pakai jubah, dia juga pakai jubah, dan sebagainya. Orang beriman dia ke sana kemari bawa Quran, dia juga bawa Quran. Ya, jadi mayyaqulu amanna, gitu ya. Kata apa namanya, ada orang yang mereka itu berkata amanna, ya kami beriman, itu merupakan gambaran dari orang-orang munafik yang setiap harinya itu perilakunya seperti perilaku orang beriman. Maka di situ dikatakan wa ma'hum bimu'minin kan gitu. Dan tidaklah mereka itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman kan gitu. Jadi sadar atau tidak sadar ya akan merugikan diri kita masing-masing kalau kita itu berperilaku seperti itu gitu loh. Nah itu hanya gambaran kecil saja apa namanya manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya berbagai macam gitu. Ya, di depan kita bermuka manis, kelihatannya bersahabat, kelihatannya bijak dan sebagainya gitu ya. Sebagaimana layaknya bijaknya seorang beriman, bermuka manis sebagaimana layaknya muka manisnya orang-orang yang beriman, yang kelihatan mereka itu menyedulur, menyaudara gitu, seperti saudara, tampil seperti saudara. Ya, tetapi hakikatnya mereka musuh yang nyata gitu, di belakang itu mereka menohok gitu. Gambarannya seperti itu gitu, orang-orang beriman. Maka tegas Allah mengatakan di situ mamahum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu termasuk orang yang beriman. Ya. Ya, enggak beriman kan itu. Nah, ini perlu kita waspadai, barangkali kita juga termasuk yang seperti itu kan itu. Ya. Jangan sampai kita termasuk yang seperti itu, maka perlu kita pelajari yang seperti keadaan-keadaan seperti itu kan itu, supaya kita betul-betul hindari kan. Karena perintah Allah kepada kita itu supaya kita itu Islam secara kafah kan itu. Dibuka dulu di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu. Jadi perintahnya betul-betul supaya kita itu Islam secara kafah, tidak setengah-setengah kan itu. Surah Quran surat Al-Baqarah ayat ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi
kafatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi perintahnya jelas seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, kan itu. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Artinya tunduk patuhlah kamu, aslama yuslimu islaman, artinya tunduk patuhlah kamu kepada Allah secara ya. Jangan pilih-pilih. Ya, jangan ini gelem itu tidak dan sebagainya. Ya, jangan ragu-ragu. Jangan setengah-setengah tadi kan gitu. Betul-betul kita harus tunduk kepada Allah itu secara kafah. Ya, bahkan perintah untuk berinfak, bersedekah dan sebagainya itu juga diperintahkan supaya kita itu berinfak pada waktu lapang maupun sempit dan itu. Ya, maka ketika sholat pun juga begitu, dalam keadaan sehat maupun sakit kita juga tetap diperintahkan untuk sholat. Ya, nah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan sebagainya, tidur dan sebagainya. Kalau memang tidak mampu duduk dan berdiri dan sebagainya bisa. Ya, maka tidak boleh meninggalkan, betul-betul harus totalitas ya di dalam beriman itu, di dalam berislam itu kan itu. Ya, maka berkali-kali saya gambarkan kalau kita ini sedang membangun bangunan keislaman, yang saya gambarkan seperti noto-boto untuk sebuah bangunan kan itu. Maka ketika kemudian kita dapatkan 10 baris, kemudian kita tendang, kita dapatkan 1 meter, kemudian kita dorong roboh, ya dapat 2 meter kita bulldozer dan sebagainya, ya tidak akan mungkin jadi bangunan keislaman itu kita bangun di dalam hati kita gitu loh. Ya, menata tadi sebagai simbol dari ketundukpatuhan, sedang merobohkan itu sebagai simbol daripada kemaksiatan gitu loh. Ya, 1000 kali kita jujur, 1 kali kita bohong, itu sudah menghancurkan 1000 kali jujur yang berada di depan tadi. Boleh jadi jujurnya tadi karena takut risiko dunia, bukan karena Allah. Kalau jujurnya tadi karena Allah, tentu tidak, dia akan jujur selama-lamanya. Karena Allah ada di mana-mana dan kapan saja senantiasa mengawasi kita dalam konteks ini kan itu. Ya. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, maka kita tidak bisa kemudian lelamisan gitu apanya di depan baik tetapi di belakang menohok gitu ya sholatnya tenanan tetapi di belakang maksiatnya juga tenanan dan sebagainya tidak bisa kita model Islam seperti itu kan tidak bisa. Wala tattabi'u khutuwati syaitan kan itu. Jangan, Allah mengingatkan ya, untuk bisa itu kita harus melalui ujian cobaan yang amat sangat luar biasa besar dan yang bisa menggelincirkan kita itu adalah setan. Maka kita diingatkan ya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia setan itu bagi kalian musuh yang nyata kan itu. Artinya terhadap setan-setan yang senantiasa mengajak kita menyimpang dari jalan Allah itu, ya mestinya kita harus memperlakukan itu sebagai musuh kita. Ya, jadi seharusnya hati kita itu sudah otomatis ya, hati orang-orang itu sudah otomatis ya. Dia akan mencintai karena Allah, dia akan membenci karena Allah kalau memang dia ada iman gitu loh. Maka orang-orang beriman itu sudah pasti dia benci kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, fasa, mungkar dan sebagainya, betul-betul akan dia hindari karena dia sendiri sudah tidak suka, sudah benci kan gitu. Ya, ya ketika Ibnu Abbas menjelaskan tentang bahwa antara manusia dengan hatinya ada dinding,
Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu akan terdinding dari perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, ya karena memang hatinya sudah tidak suka dengan yang seperti itu gitu. Ya, sedangkan orang-orang kafir itu terdinding untuk beramal soleh. Ya bisa beramal soleh seolah-olah ada sekat antara dirinya dengan amal soleh itu karena dia memang membenci amal-amal itu. Bagaimana mungkin dia beramal kalau dia itu membenci kan gitu amal soleh. Ya, maka orang beriman yang dia itu cinta kepada amal soleh, benci kepada amal toleh, maka dia terdinding dari amal yang toleh tadi kan gitu. Ya, ya. Nah, seseorang orang yang beriman itu otomatis dia akan membenci setan dan juga langkah-langkah setan itu sendiri, ya karena apa namanya ajakan-ajakannya yang apa namanya membawa dia menyimpang menjauh dari Allah dan sebagainya yang menyebabkan seorang akan pengikutnya, orang yang mengikutinya akan masuk neraka. Nah, ini sudah diingatkan, gitu ya, potensi terjadinya penyimpangan dari seseorang ya yang sedang berusaha untuk apa namanya meningkatkan kualitas keislamannya itu sangat besar, terutama kalau dia itu mengikuti langkah setan tadi kan itu. Ya, maka diingatkan oleh Allah di situ supaya tidak mengikuti langkah setan. Nah, cara yang paling mujarab kemudian diberitakan oleh Allah di situ supaya kita itu memperlakukan mereka itu sebagai musuh kita. Artinya harus kita benci betul-betul kan itu. Nah, kalau kita benci otomatis tadi kita tidak akan mengikuti langkahnya dan juga tidak akan apa namanya terjerumus kepada perbuatan maksiat yang senantiasa dibisikkan oleh setan itu sendiri kan gitu. Ya. Ya, berikutnya di ayat yang ke-9 di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun gitu. Mereka menipu Allah, yukhadi'una Allah. Mereka itu hakikatnya hendak menipu Allah. Mereka hendak menipu Allah. Ya. Ya, sedang dan akan menipu Allah gitu ya, fi'il mudhari di situ yang digunakan. Yukhadi'una Allah. Ini perbuatannya sehari-hari itu secara kontinu itu ya seperti itu. Seolah-olah dia itu akan menipu Allah gitu. Ya, karena dia menunjukkan kebaikan padahal dia buruk. Dia menunjukkan kesalehan padahal dia toleh. Menunjukkan kedermawanan padahal dia hakikatnya adalah kikir. Dia mau apa namanya bersedekah atau berinfak atau berzakat dan sebagainya karena tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi ya, alhamdulillah. Ya, dia rajin sholat kalau di depan mertua atau calon mertua dan sebagainya. Ya sholatnya khusyuk kalau di tengah-tengah teman-temannya, kalau sholatnya sendiri di rumah misal saja. Ya, 1 rakaat 1 menit barangkali sudah selesai dan sebagainya. Tidak seperti ketika berhadapan dengan orang lain gitu. Ya, ya ketika berhenti di bangjo pun dengan menunjukkan seolah-olah dia dermawan kepada orang-orang yang meminta di bangjo itu di traffic light katakan begitu. Ya, tetapi pada kesempatan yang lain ketika tidak ada orang ya dia pikirnya bukan main, alhamdulillah. Artinya kikir itu juga merupakan bagian dari ciri orang yang munafik itu sendiri. Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana, orang-orang munafik itu seolah-olah manusia yang sedang memakai topeng dia. Ya, harusnya wajahnya bopeng, tetapi dia pakai topeng dengan apa namanya image atau gambaran orang-orang yang ganteng, gagah, cantik dan sebagainya. Padahal bopeng, naudzubillah. Nah, jadi seolah-olah bertopeng. Jadi apa namanya? Orang sering mengatakan apa adanya. Nyatanya tidak seperti itu. Nyatanya yang terjadi ya
ada apanya tadi kan itu. Artinya kan orang munafik itu berbuat seperti itu kan tentu ada tujuannya kan itu. Paling tidak menyembunyikan keburukannya, atau paling tidak dia agar dipandang bahwa dia itu adalah orang baik, ya, sehingga mendapatkan keberuntungan yang sifatnya duniawi akan itu, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka tampil seperti itu biar dipuji oleh teman-temannya yang beriman itu, ya. Mereka berbuat begitu itu agar mereka mendapat penerimaan dari orang-orang sekitarnya itu. Mereka berbuat seperti itu, ya, agar ya mereka salah sangka yang seharusnya kamu itu dicap munafik, tetapi agar salah sangka kemudian dinilai sebagai orang yang beriman, ya. Jadi itu orang munafik itu seperti itu, parah sekali sebenarnya kalau dirasakan itu gitu, ya. Karena Allah kok ditipu kan itu. Padahal jelas Allah itu tahu yang terang maupun yang tersembunyi, apa yang ada di dalam hati juga tahu. Allah malah ditipu. Itu kan artinya dia tidak beriman begitu. Tidak meyakini bahwa Allah itu betul-betul mengetahui apa yang ada di dalam hati kita kan itu. Ya, maka kemudian dikatakan oleh Allah itu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun kan itu. Nah, tidak bisa model seperti itu. Allah sudah pasti tahu bahwa kamu itu beramal bukan karena Allah, bahwa kamu itu sedang pakai topeng dan sebagainya. Dan orang-orang beriman, ketika kalau dia memang orang-orang yang beriman, orang beriman itu peka ya terhadap sifat-sifat kemunafikan ya. Hanya dia memang menyembunyikan, karena tugasnya dia menyembunyikan aib saudaranya kan gitu. Ya, orang beriman sebenarnya tidak bisa ditipu. Kalau sampai mudah ditipu seperti itu ya barangkali keimanannya masih perlu dipertanyakan gitu. Karena tadi saya katakan orang beriman itu peka terhadap sifat-sifat kemunafikan. Ya, karena dia takut ya kalau sampai dirinya itu dihinggapi oleh sifat-sifat kemunafikan seperti itu gitu. Ya, maka mereka tidak bisa menipu orang yang beriman itu. Apalagi Allah kan gitu. Yang mereka tipu itu hakikatnya dirinya sendiri. Ya, jadi merasa bahwa dirinya sudah mampu mengelabui orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya orang beriman tidak terkelabui, ngerti ya. Ya, kita bisa belajar dari putra Abdullah ya, bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik ya. Namanya saja Abdullah, hamba Allah loh ya. Nah, di situ punya putra namanya Abdullah gitu ya. Nah, itu paham kalau bapaknya itu orang munafik gitu ya. Ya, suatu ketika dia meremehkan, merendahkan, menghinakan Rasulullah, diadang oleh anaknya itu di depan pintu. Tidak boleh masuk rumah kecuali sudah mendapatkan izin dari Rasulullah gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan orang beriman itu peka ya. Di samping sifat yang lain nanti adil ya, artinya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Orang beriman kan orang yang bertakwa kan itu. Maka meskipun itu bapaknya ya ya dihadang gitu, artinya diambil tindakan supaya tidak merendahkan Rasulullah kan itu, karena pimpinan tertingginya adalah Rasulullah bukan bapaknya dalam konteks itu. Yang membawa kepada keselamatan kan Rasulullah bukan bapaknya pada saat itu kan itu. Ya, kan luar biasa seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita ini merasa bahwa kita itu sudah bisa mengelabui teman-teman kita ngaji, mengelabui orang lain, mengelabui pimpinan, mengelabui ini itu dan sebagainya. Nah, tidak akan pernah model-model seperti itu kan itu terkelabui kan itu. Justru dirimu sendiri itu dengan bersikap seperti itu bertambah kemunafikanmu. Karena kamu tidak menyadari bahwa kamu itu dihinggapi penyakit nifak, penyakit kemunafikan yang seharusnya kamu atasi, kamu hindari, kamu jauhi,
tetapi justru ya yang terjadi perbuatanmu itu memupuk tumbuh suburnya kemunafikan itu, naudzubillah. Ya, jadi ngeri sebenarnya sebagai orang munafik itu kan itu. Ya, jadi kok sampai seperti itu, bagaimana tidak menyadari bahwa dirinya itu menipu dirinya sendiri itu terus piye kan itu. Ya, maka kemudian dijawab oleh Allah di ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun kan gitu. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, minggu yang lalu sudah kita bahas penyakitnya itu apa. Ya, keraguan akan eksistensinya Allah dan sebagainya, keraguan terhadap hari kiamat, ya apa namanya, ya ragu bahwa Allah itu maha mengetahui, padahal Allah itu apa namanya sebagai al-alim itu betul-betul amat maha mengetahui dari sini gitu loh. Kok ditipu kan tidak bisa kan itu. Jadi tidak beriman kepada Allah juga, tidak beriman pada tauhid asma wa sifat dalam konteks ini. Naudzubillah. Ada penyakit fazadahum maradha. Maka tadi saya katakan tambah kemunafikannya kan gitu. Fazadahumullahu maradha. Ya, jadi Allah zadahumullahu, Allah menambah, maka Allah menambah penyakitnya itu maradha kan itu. Penyakitnya iya dia sendiri, perbuatannya dia yang suka menipu tadi itu apa namanya menjadikan kemunafikannya semakin tambah kan itu. Kita ngerti namanya menipu itu satu bagian dari sifat-sifat munafik yang ada 4 itu kan itu. Ya, 3 atau 4 sama saja ya, 4 ya bisa kita mengatakan bahwa bila apa namanya dia dipercaya berkhianat, jika berkata dusta, berjanji tidak memenuhi kan itu. Kemudian apa namanya ketika dia berselisih faida khosoma fajaro, ketika dia itu berselisih maka dia itu dolim kan gitu. Jadi yang kedua tadi berkata dusta kan itu. Nah artinya mewakili dari sikap-sikapnya tadi, sikap-sikapnya dalam kehidupan sehari-hari itu menunjukkan dia itu baik padahal dia buruk, menunjukkan dia soleh padahal dia toleh, menunjukkan dirinya itu dermawan padahal dia sebenarnya kikir kan gitu ya. Nah itu sifat kemunafikan yang betul-betul harus dijauhi oleh siapapun kan gitu ya. Di dalam hadis yang sama dari Rasulullah itu menyebutkan kalau di dalam diri seseorang itu ada 4 hal itu semuanya, ya ini dipercaya berkhianat, berkata dusta, kemudian berjanji tidak menepati, kemudian ketika berselisih dia itu dolim, maka dikatakan oleh Rasul sebagai munafik kon kan itu, kholison kan itu. Jadi munafik tulen gitu. Ya, munafik 100% kan ya, munafik 24 karat kan gitu. Ya. Saya yakinnya di sekitar kita itu banyak orang yang munafik yang 100% itu banyak sekali gitu. Justru yang sedikit itu adalah orang-orang yang beriman 100%, iman kafah itu. Ya. Nah, karena di sekitar kita itu kemudian banyak orang-orang munafik seperti itu, seolah-olah menjadi hal yang wajar biasa kalau kemudian kita apa namanya berkata dusta itu. Kan cuman bercanda kan itu. Kan cuman bercanda. Ya, padahal kita dilarang dilarang berbohong sekalipun ya, kita itu bercanda. Orang yang tidak beriman kan gitu, maka dalam bercanda pun tidak boleh juga apa namanya menipu kan itu. Ya. Nah, teman semuanya hanya 4 itu sebenarnya kan dulu juga kita buka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke
142, 143 itu, ya, di situ ada paling tidak 3 sifat munafik yang lain. Ayo kita lihat. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 142 dan 143. Inna fidina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dzalika la ilaha illa wala la ilaha illa wala ilaha illa wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, yakni iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, yakni orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, yakni orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya, jadi diawali dengan ayat yang sama seperti yang ada di dalam ayat 9 dari surat Al-Baqarah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Artinya perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang bukan dalam keseharian itu seolah-olah sudah seperti apa yang dikehendaki Allah, padahal hatinya sama sekali jauh dari itu, gitu loh. Maka dikatakan menipu yang seperti itu. Nah, Allah kok ditipu? Tentu saja tidak bisa. Dia tertipu oleh dirinya sendiri akhirnya, kan gitu. Ya. Nah, bentuk tipuan-tipuannya itu apa? Antara lain di sini dikatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, jadi ketika mereka itu berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, gitu kan. Sholat itu kan sebenarnya sebagai ciri orang yang beriman. Artinya kalau sholat itu tanha anil fasya wal mungkar, terjauh dari perbuatan keji dan mungkar, harapannya kan seperti itu. Ya, dan itu adalah rukun Islam, kan itu ya. Kalau tidak sholat ya tidak disebut sebagai orang Islam, tetapi dia sholat, gitu loh. Ya, tetapi karena harapan sholat itu karena pujian manusia, kalau tidak ada manusia, tidak ada pujian, maka kemudian dia loyo, kelopor, malas tadi, kan gitu jadinya. Ya. Nah, nanti ketika ada manusia yang melihatnya, orang lain melihatnya, dia menjadi bergas, tergina, sregep, kan gitu. Sama seperti infak, kan gitu. Nah, di hadapan orang lain, dia infaknya menggebu-gebu, tetapi kemudian di pembelakangan loyo dia. Nah, itu hakikatnya menipu dirinya sendiri yang seperti itu, kan gitu. Yura'unan nasa, mereka seteria kepada sia. Ya, sholatnya itu harapannya pujian. Karena tidak dapat pujian, ya akhirnya dia menjadi malas, loyo, kan gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka itu tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya, tetapi ternyata tidak seperti itu. Yang sholat ya sudah, sholat lari, nanti urusan-urusan duniawiyah itu yang betul-betul menyibukkan dirinya. Ya.
Padahal sudah diberitahu oleh Allah bahwa oleh Rasul dan sebagainya bahwa dunia ini tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Tetapi tetap saja ya fokusnya, kecintaannya, perhatiannya, ya aktivitasnya dalam keseharian arahnya itu ke sana semua kan itu. Ya sifatnya duniawi ya kan itu. Ya, naudzubillah. Nah, kalau seseorang yang sudah terlanjur orientasi hidupnya itu adalah hanya kepada hal yang sifatnya duniawi ya, ya dia akan dapatkan duniawi itu, tetapi hanya sedikit saja. Ya, sedangkan dia tidak mendapat bagian apapun di akhirat nanti. Naudzubillah. Coba dibuka lagi di dalam surat Syura, surat ke-42, ayat yang ke-20 kan itu. Mangkana yuridu gitu ya. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-20. Man kana yuridu kharsal akhirati nazid lahu fi kharsihi wa man kana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Ya, akan sangat rugi toh kalau seperti itu. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi kharsti. Barang siapa yang dia menghendaki keuntungan akhirat, keuntungan akhirat itu akan diberikan oleh Allah karena usahanya tadi, karena kesungguhannya untuk mendapatkan keselamatan akhirat, keuntungan akhirat tadi dia dapatkan. Nazid lahu fi kharsi, kami tambahkan keuntungan baginya. Ya, jadi ditambah keuntungannya selain keuntungan akhirat tadi kan itu. Artinya ini juga dia dapat balasannya, keuntungannya ketika hidupnya itu memang berorientasi ukhrawi kan itu. Secara sederhana, kalau orang beriman itu jujur, ya kalau dia itu seorang pedagang yang jujur, maka dia akan dicintai oleh pelanggan-pelanggannya atau teman-teman bisnisnya karena dia jujur kan itu. Ya, maka dagangannya juga laris karena pelanggannya senang, dia orang yang Islam yang jujur dan sebagainya kan itu. Di dunia bisnisnya lancar, di akhirat dia dapat surga kan itu. Nah, berbeda dengan orang-orang munafik atau orang-orang kafir atau orang-orang yang selain orang-orang yang beriman itu gitu ya. Ya, dia kejar adalah keuntungan duniawi ya. Maka ingat kepada Allah juga sedikit, nek sholat itu juga malas dan sebagainya tadi. Kalau apa-apa ya ragu-ragu dan sebagainya itu ya maka ya karena orientasinya hanya sifatnya duniawi saja dia dapatkan keuntungan duniawi itu dan tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja diberikan oleh Allah. Yang pasti dia tidak akan mendapat bagian di akhirat gitu loh ya, karena kemunafikannya dan sebagainya tadi. Nah, karena memang niatnya itu untuk urusan dunia, dia tidak dapat apa-apa di akhirat dan itu. Ya, maka kita perlu perhatikan yang seperti ini dengan baik kan itu. Kalau sekali kita itu memang betul-betul hidup kita itu untuk urusan yang sifatnya duniawiyah seperti itu, kita akan terjerat. Sama seperti orang-orang yang mereka itu apa namanya mencoba untuk menggunakan narkoba, dia akan terjerat oleh narkoba itu sendiri kan gitu. Ya, maka Al-Ustadz almarhum dulu mengambil kebijakan yang luar biasa hebat, ya dilarang merokok, jadi tidak boleh merokok dan akhirnya juga sampai tidak boleh menjual rokok warga MTA itu karena rokok itu merupakan pintu masuk narkoba kan itu. Awalnya mulai dari rokok, ada yang berhenti sampai rokok saja sampai mati, tetapi nanti banyak juga anak-anak muda yang kemudian akhirnya ganja. Nah, setelah ganja kemudian
Tidak cukup dengan itu. Ya, sesuatu yang sifatnya memabukkan tadi, ya kan itu. Minum amfetamin dan sebagainya, sabu-sabu dan sebagainya. Makin parah, maka dengan melarang merokok, ya umat beliau kemudian tidak ada yang merokok, tidak ada juga yang kemudian terjangkit narkoba. Kalau taat kepada, meskipun Al-Ustaz itu beliau itu merokoknya kuat, tapi penerusnya berikutnya berani mengambil keputusan melarang merokok. Ya, jadi menjaga diri kita, membiarkan diri kita untuk mencintai hal-hal yang sifatnya duniawi, ya bukan karena Allah, ya tentu saja karena nafsunya, ya akhirnya kita terjerumus tertam ke dalam kecintaan kepada dunia yang berlebihan kan gitu. Alhamdulillah. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dunia dengan kecintaan yang amat sangat, ya itu menyebabkan kita menjadi kikir, menyebabkan kita tidak kenal halal haram dan sebagainya, menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Ya, padahal Allah itu bosnya, komandannya, panglimanya, yang berhak untuk menentukan keselamatan kita dunia akhirat, tetapi dikhianati kan itu. Ya, kembali dabina baina dalik la ilaha la ilaha la ilaha la dan itu. Itu dan sebagainya, ya itulah mau digolongkan sebagai orang kafir, kok dia sholat, kok dia puasa, kok KTP-nya juga Islam, ya, tetapi mau digolongkan sebagai orang yang beriman, kok dia itu menipu, berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat, kalau berselisih, dolim dan sebagainya. Kok dia kikir, kok dia suka riak dan sebagainya. Kan itu bukan orang yang beriman kalau sampai seperti itu. Itu kan sudah masuk syirik kecil yang bisa masukkan ke neraka. Ya. Nah, jadi mogol, jadi tanggung di situ, termasuk iman tidak juga kafir, kok sepertinya tidak kafir. Ya. Nah, kita jangan sampai mengalami nasib yang seperti itu. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Nah, ini yang ancaman Allah yang mengerikan di sini. Wa may yudlilillahu, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan lahu baginya sabila, jalan. Nah, kan dapat jalan. Kalau kita bertakwa, ya oke, Allah akan berikan jalan. Banyak janji-janji Allah di dalam surat Tolak itu, surat ke-65, bagi orang-orang yang bertakwa dan juga bertawakal kepada Allah kan gitu. Ya, tetapi ini karena dia itu janji sudah sholat, sudah puasa, jadi sudah ngaji juga, tetapi kok dia itu ya termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang munafik kan itu. Alhamdulillah. Artinya dia tersesat. Nah, kalau sudah tersesat seperti itu, kamu enggak akan dapat jalan keluar dari kesesatan itu kan gitu. Alhamdulillah. Nah, ini yang harus dihindari, yang sifat-sifat munafik juga. Nah, dalam konteks kikir itu ada di dalam surat At-Taubah ayat ke-67 dan bahkan 68-nya itu kemudian orang-orang munafik, laki-laki perempuan, orang-orang kafir, laki-laki perempuan itu diancam dengan neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ayo silakan. 7 dan 8 sekalian. At-Taubah, ayat yang ke-67 dan 68.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangan. Saya ulangi. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Nah, ngeri sekali di situ. Munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'd. Orang-orang munafik itu laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya itu sama. Enggak peduli laki-laki perempuan sama saja. Ya satu dengan yang lain juga sama saja. Wong munafik ngono kuwi. Nah, disebutkan cirinya apa? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf kan gitu. Jadi sadar atau tidak sadar mereka itu yang mereka lakukan seperti itu, ya'muruna bil munkar. Meskipun mungkin lisannya itu tidak menyuruh kepada yang munkar, tapi perbuatannya sehari-hari itu kalau tidak berhadapan dengan orang-orang beriman yang lain gitu dia akan gitu. Seperti itu gambarannya, seolah-olah dia menyuruh kepada yang munkar. Ya. Nah, kalau dia itu menipu seseorang, itu hakikatnya dia kan menghalalkan perbuatan menipu itu sendiri. Ya, seolah-olah menyilahkan orang lain juga berbuat menipu yang sama seperti apa yang dia lakukan. Ya, kalau dia itu malas gitu ya, maka kan seolah-olah malas itu sesuatu yang biasa-biasa saja, halal-halal wae gitu loh. Padahal kan tidak seperti itu kan itu. Apalagi dengan lisannya menyuruh dan sebagainya, lebih parah lagi kalau seperti itu kan itu. Ya, wayanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka itu mencegah yang ma'ruf. Nah, kita bisa menyaksikan di mana-mana kajian majelis tafsir Al-Quran yang mengkaji Quran Sunnah itu banyak menempuh tantangan, rintangan, hambatan, permusuhan di berbagai tempat itu. Ya, padahal ini kan sesuatu yang ma'ruf yang harusnya orang-orang beriman itu di mana-mana mendukungnya. Kan harusnya seperti itu kalau orang beriman. Ya, tetapi ternyata banyak juga di situ yang memusuhi kan itu. Hanya melarang untuk berbuat baik, ya. Ya, di situ wayanhauna 'anil ma'ruf, ya, dan mencegah kepada yang ma'ruf, yang baik. Naudzubillah. Jadi kuwalak-walik kan itu. Ya, sasar susur harusnya ya nguruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman itu seperti itu, tetapi yang dilakukan malah sebaliknya kan itu. Jadi kalau sebagai orang beriman dia memerintahkan kepada yang baik, melarang yang mungkar, itu dapat ridho Allah dia. Ya, maka sebaliknya kalau dia itu kemudian memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah kepada yang ma'ruf, otomatis dia dapat murka Allah. Ya, murka nanti di ayat yang lain juga dijelaskan tentang murka Allah itu kepada mereka, termasuk juga yang ada di Shaf ayat yang ke surat Shaf ya 61 ayat 3 itu. Dan itu kita pahami ini untuk
untuk evaluasi masing-masing, jangan sampai ada sisa kemunafikan. Kalau ada harus segera disingkirkan. Kalau tidak disingkirkan tadi diancam oleh Allah. Kalau Allah sudah membiarkan sesat atau menyesatkan mereka, tidak ada lagi jalan untuk selamat itu kan itu. Apalagi ini tadi ketahuan oleh Allah, kemudian dimurkai oleh Allah. Maka diakhiri sebagai kesimpulan tegas orang munafik itu seperti apa? Innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu termasuk ke dalam kelompok orang yang fasik. Naudzubillah. Maka karena dia juga termasuk orang yang fasik, yang dimurkai oleh Allah, dibiarkan sesat atau disesatkan malah oleh Allah, kemudian dia diancam. Munafiqina wal munafiqati wal kufrina fiha. Allah mengancam orang munafik laki-laki dan munafik perempuan dan orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ya cukup ya siksaan dalam neraka jahanam bagi mereka. Oh, dan ngeri sekali di sini. Oleh Allah kan, walahum adabum mukim kan itu, dan mereka mendapat azab yang kekal. Naudzubillah. Ya, tadi ada di situ nasullah fanasiyahum di ayat sebelumnya yang belum kita singgung. Nasullah, mereka melupakan Allah. Fanasiyahum, maka ya mereka dilupakan oleh Allah gitu. Dan di sini di akhir ayat ini wa'anahumullah walahum adabun ali walahum adabun alimum walahum adabum mukim kan itu, naudzubillah. Dan bagi mereka ada yang kekal juga ya. Jadi ada dua kata kekal di situ yang di ayat 68 itu sebagai ancaman, di nerakanya kekal, kemudian adabnya juga kekal di situ. Allah tentu saja yang kekal karena untuk dia. Ya, di samping ayat yang sudah kita buka minggu yang lalu di surat An-Nisa ayat yang ke-145 itu, bahwa mereka ditempatkan di neraka yang paling bawah. Di sini ditegaskan betul orang munafik itu diancam dengan neraka, kekal di dalamnya, dan juga diadab juga dengan kekal adabnya. Ya, maka mumpung kita masih diberi sisa usia oleh Allah, tidak tahu kita seberapa panjang sisa usia itu, ya, maka mari kita sama-sama singkirkan sifat-sifat kemunafikan dari dalam diri kita masing-masing. Senyampang pelajaran yang diberikan oleh Al-Ustaz terkait dengan amal-amal yang menghapus dosa itu, amal-amal yang menghapus pahala itu, ya, sifat-sifat yang menghapus amal baik dan sebagainya itu, maka kita tilii lagi, kita tengok lagi, kita lihat lagi untuk melakukan evaluasi diri, ya, supaya betul-betul diri kita itu terjauh dari sifat-sifat kemunafikan tadi, sehingga hidup kita tidak menjadi muspro. Ya, capek-capek ngaji, capek-capek mengeluarkan uang banyak, capek-capek sholat, capek-capek zakat dan sebagainya, capek-capek berhaji, tetapi muaranya di neraka jahanam. Naudzubillah. Ya, ngapain tidak maksiat sekalian saja di dunia ini dengan semaksiat-maksiatnya, sepuncak-puncaknya. Di dunia menikmati, di akhirat tidak selamat. Nah, tadi kalau kita termasuk orang munafik tadi, di dunia tidak bisa menikmati dengan nyaman kemaksiatan itu, tetapi di akhirat sudah pasti ditempatkan di neraka yang paling bawah, kekal di neraka, dan juga azab pun disediakan oleh Allah kekal untuk orang-orang yang seperti itu kan itu. Ya, maka malam hari ini tekanannya ada pada sifat-sifat kemunafikan itu, mari kita singkirkan gitu. Nah, terutama tadi yang pertama adalah penyakit yang ada di dalam hati kita, keraguan-raguan. Artinya tidak ada iman di dalam hati kita hakikatnya,
sampai kita berani menipu Allah, padahal Allah tidak mungkin bisa ditipu. Yang kedua, 4 sifat kemunafikan itu berkata dusta, berjanji, mengingkari, dipercaya, berkhianat, dan juga ketika berselisih dia kejam, gitu ya, dolim dan sebagainya tadi. Kemudian dilanjut dengan sifat malas untuk beribadah, termasuk sholat tadi, ingat kepada Allah hanya sedikit saja, kemudian riak dan sebagainya tadi, betul-betul harus dihindari kan gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah kikir dan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf tadi. Jadi justru apa yang dilakukan sebaliknya, kebalikan dari apa yang dilakukan oleh orang beriman. Padahal dia mendapati diri sebagai orang yang beriman. Nah, itulah teman-teman beberapa sifat kemunafikan yang harus betul-betul kita waspadai. Tentu ada sifat-sifat yang lain dari kemunafikan itu. Ya, begitu kita mengerti ada di dalam diri kita masing-masing, segera disingkirkan, dan itu jangan sampai dilakukan. Begitu Mas, apa yang bisa kita bahas malam hari ini. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, monggo. Saya ngantuk, ya capek lah karena usung-usung ngangkat sana ngangkat sini tadi. Banyak kegiatan ya Ustaz. Ya. Sebelum ke pertanyaan tertulis, monggo barangkali kalau ada yang mau bertanya dari saudara-saudari, bisa diaktifkan mikrofonnya. Belum ada nih yang bertanya secara langsung. Pertanyaan tertulis, Ustaz. Yang pertama, jika kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang tersebut berbuat dengan perbuatan yang kurang berkenan di hati kita, apakah perbuatan orang itu sebagai ujian dari Allah kepada kita untuk menguji keikhlasan dan niat kita karena Allah atau bukan? Itu yang pertama, Ustaz. Ya, sebagai orang beriman, kita harus sikapi seperti itu. Ya. Kalau tidak kita sikapi seperti itu, maka kita akan mudah kehilangan keikhlasan kita. Dan kalau kita kehilangan keikhlasan kita, apapun yang kita lakukan kan menjadi muspro. Tidak berguna lagi, hilang pahalanya kan itu. Nah, apalagi kalau kemudian kita undat-undat, mosok kowe wis tak bantu kok. Begitu aku butuh bantuan mengbenahi gendeng bocor kowe kok ora gelem, misalkan saja seperti itu. Atau dengan mengatakan, kamu itu gimana toh? Saya itu sudah bantu kamu berjuta-juta gitu. Nah sekarang ini saya hanya butuh uang 100.000 saja karena betul-betul kepepet randui kok. Ya kamu tak pinjemi ora entuk, misal seperti itu. Ya sudah hilang semua keikhlasannya gitu. Ya, maka sebagai sesama teman, sesama saudara, satu dengan yang lain itu betul-betul harus bisa saling menjaga keikhlasan amal dari saudaranya, gitu loh, supaya tidak gugur amalnya kan gitu. Maka digambarkan oleh Rasulullah kita ini seperti saudara, seperti satu tubuh gitu loh. Kalau satu tubuh tentu tidak akan merugikan bagian tubuh yang lain kan gitu. Ya, ketika kita ditolong oleh saudara kita yang lain, ya kita tentu harusnya berterima kasih, tidak dalam lisan tetapi dalam sikap. Ya, sikap seperti apa? Ya kita sudah dapat pinjaman dari dia dan kita sudah berjanji sebulan untuk mengembalikan, maka kita harus semaksimalnya sebulan itu betul-betul bisa mengembalikan. Seandainya tidak mampu, ya boleh caranya piye supaya dia bisa dia bisa mampu kemudian bisa mengembalikan betul dalam waktu 1 bulan itu. Supaya keikhlasan orang yang membantu kita, meminjami kita itu betul-betul juga terjaga gitu. Nah kalau disini janjinya sebulan kemudian mundur 2 bulan, 3 bulan sampai setahun, 2 tahun tidak membayar itu, sudah pasti hilang itu keikhlasan orang yang dipinjami itu. Mereka bukan malaikat, mereka itu manusia gitu loh. Ya, sudah betul itu yang mensikapinya dengan cara seperti itu. Kita anggap saja ini sebagai ujian, anggap saja itu sebagai setan kan gitu ya, sehingga kita tidak perlu menanggapinya dengan cara negatif kan itu.
Ya, malah didoakan, misalnya saja mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki pada dia sehingga bisa ngangsur utangnya atau melunasi utangnya kan gitu. Yang sering muncul di media sosial itu orang yang pinjam yang seharusnya balik ke utangnya kita tadi itu banyak berfoya-foya, upload foto, upload video, makan enak, beli ini, beli itu, tetapi lali utangnya, orang bayar utang gitu loh. Nah, itu apa namanya, orang yang meminjaminya terbakar hatinya, kemudian akhirnya sampai menulis di medsos. Remuk di situ. Amalnya sudah hilang, pahalanya gitu ya. Kemudian malah justru dia mungkin dapat dosa karena dia menggibah saudaranya yang lain melalui medsos dan sebagainya dan sebagainya. Ya, apalagi kalau teman-temannya juga memberikan komen, kemudian bumbon-bumboni dan sebagainya, dan bahkan ngerti siapa yang dibicarakan itu, dibumboni meneh dan sebagainya, nah, sudah remuk. Itu masyarakat yang memang ini tadi, ya, ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf tadi, masyarakat munafik yang seperti itu. Ya, jadi kita berharap orang-orang yang mereka itu ditolong oleh saudaranya yang lain itu ikut menjaga keikhlasannya dalam beramal kan itu. Tidak malah kemudian bersikap sebaliknya tadi kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan jadi paham. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz. Ya. Ketika ada orang yang meminta bantuan kepada kita, sedangkan kita juga lagi di posisi lagi butuh. Bagaimana sikap yang tepat untuk menghadapi kondisi tersebut, Ustadz? Ya, sikap yang tepat yang ngomong apa adanya, artinya tidak bisa membantu. Kemudian nilai plusnya kamu berikan rekomendasi untuk mendapatkan solusi kan gitu. Kalau dia butuhnya uang, misal saja, pinjam kamu dan sebagainya, sedang kamu tidak bisa meminjami dia, misalnya saja, kamu bisa ngomong-ngomong sama dia, diajak omong-omong, kamu punya apa di rumah, ada barang-barang yang tidak berharga di rumah, apa yang kemudian dikumpulkan, kalau itu dijual, ya tidak mengurangi aktivitasnya, tidak merintangi aktivitasnya sehari-hari, kemudian ada dapat mungkin solusi kan itu. Ya, atau mungkin saja kalau dia itu punya tanah yang agak luas, misal saja ada pohon apa jati atau pohon apa yang bisa dijual, yang kemudian uangnya bisa dia pergunakan. Kadang orang tidak berpikir seperti itu, ya karena sudah biasa ngutang, maka enggak kurang serius untuk bisa mandiri itu karena sudah dia apa namanya sudah terbiasa nyaman dengan utang dan bayar utang tadi gitu. Maka bangsa kita ini sedang digarap seperti itu supaya loyo, supaya kita itu tidak bisa berdiri tegak, supaya kita itu betul-betul menyandarkan badan kita itu nyendek ke awak dhewe itu kepada utang tadi. Ya, maka pinjaman online itu dipermudah karena itu. Ya, sudah ngeri apapun dikredit, diutangan gitu ya, sejak dari HP, kemudian juga alat-alat dapur, furniture, kemudian motor, mobil, rumah, tanah dan sebagainya itu ya dibikin utang bangsa ini sehingga tidak punya kekuatan ekonomi dalam konteks itu gitu loh. Kita gagah gaya sugih tetapi utang. Nah, setiap harinya dia itu tercekik untuk utang, membayar utang, bahkan mungkin untuk ngopeni gizi anaknya saja kemudian ingah-ingih tidak bisa karena sudah tercekik setiap harinya harus ngangsur pinjol, ngangsur apa namanya utang mingguan, bank plecet dan sebagainya. Kemudian setiap bulannya juga harus ngangsur untuk motor, untuk rumah dan sebagainya. Sudah betul-betul ibarat darahnya diperes betul-betul garing. Tidak punya kekuatan ekonomi di situ. Ya. Nah kalau tidak punya kekuatan ekonomi, terus kapan dia akan sempat mikir infak, zakat, sedekah dan sebagainya? Kapan dia akan mikir umroh, naik haji dan sebagainya? Kalau modelnya seperti itu kan itu.
Nah, harusnya kita itu mudeng kalau utang itu, kalau memang tidak untuk bisnis, utang-utang itu akan menghancurkan dia, melilit, menjerat dia betul-betul supaya akhirnya tidak bisa bergerak apa-apa untuk mengembangkan usaha itu. Harusnya utang itu hanya untuk pengembangan usaha saja, di mana usaha kita melesat tinggi, kemudian kita akan membuka cabang di tempat yang lain, tetapi kok kekurangan dana, nah bisa itu ambil pinjaman. Pokok dan bunganya atau pokok dan apanya dan sebagainya itu tambahannya bank syariah atau yang lainnya dan sebagainya itu bisa ditutup oleh usaha yang awal yang sudah berkembang dan sebagainya. Ya, tetapi kalau baru awal-awal mau usaha kok pinjem bank wes rano harapan begitu, karena untung saja belum dapat, tetapi kita sudah harus bayar pokok utangnya dan juga tambahannya. Ngeri kan gitu. Ya. Jadi ayo kita berusaha mandiri, jangan sampai terjerat utang gitu loh. Saya kalau mendengar berita itu sampai ngeri. Ada seorang kok pura-pura mati, kemudian wadai peti mati, akhirnya sampai rumahnya hidup lagi gara-gara menghindari pinjaman sampai 1,5 miliar. Utang kok sampai 1,5 miliar lagi gopo gitu. Jadi orang yang itu sudah tidak punya kemampuan, nggak punya kemampuan untuk berdiri tegak, dia nyender. Nah, ketika senderannya loyo dia ambruk. Jadi kayak debok disendek kan itu. Nah ini bangsa kita seperti itu, banyak yang mengalami yang seperti itu kan itu. Ada lagi yang lain pinjam bank, pinjol tidak cuma 1, 5 sampai 10 pinjol. Rumah sana kan bakal ditagih, orang ngerti lokasi ini nagih. Oh ya ngerti loh. Sekarang itu dengan KTP identitas tunggal, KTP itu di mana saja berada kita bisa dilacak di situ. Apalagi ada BLT model seperti itu. Bayar mutang nanti diambilkan dari BLT atau gajimu nanti kalau kerja. Karena terlacak seperti itu gitu loh. Jadi yang utang itu banyak juga yang niatnya memang sudah jahat di situ. Si yang ngutangi juga niatnya sama saja juga jahat, akhirnya sampai menjerat, bisa berlipat ganda bunganya dan sebagainya, itu masuk dalam kategori haram. Naudzubillah. Sampai ada yang frustasi untuk raih bayar utang juga bunuh diri di Wonogiri itu. Kalau kemarin itu di Bogor itu yang 1,5 miliar, dah habis pikir kan itu. Naudzubillah. Maka yang dengan seperti itu harusnya orang-orang beriman itu bersyukur betul kepada Allah dengan model kehidupan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita itu adalah model kehidupan yang luar biasa hebat gitu loh. Ya, yang dibangun di atas kemandirian kan itu. Ya, sehingga yang dipompakan di situ adalah kedermawanan, memberi bukan meminta. Ya, ngulongke bukan ngatung gitu kan, jadi berkah kehidupan seperti itu ya. Dan kita harus mewaspadai yang namanya utang. Sekarang ini betul-betul lampu merah kita untuk berhadapan dengan utang-utang itu gitu ya. Oke begitu Mas, mudah-mudahan jadi paham. Kemudian pertanyaan yang ketiga masih ada kaitan dengan pertanyaan kedua. Ketika ada yang meminta bantuan kepada kita, sedangkan kita lagi di kondisi susah, apakah boleh menceritakan kondisi kita supaya yang meminta bantuan paham dengan kondisi kita, Ustaz? Ya kalau memang arahnya supaya dia paham, tidak masalah kan itu. Tapi harus waspada, jangan sampai kemudian kita keluh kesahnya kebablasan, akhirnya kufur kepada Allah gitu loh. Ya, kalau kok kufur kepada Allah itu bagaimana loh? Allah itu sudah memberikan nikmat yang begitu banyak. Sekarang dalam keadaan susah yang kecil seperti itu aja sebagai ujian, kok kemudian sudah cerita kemana-mana. Kufur kamu jadinya kan gitu. Artinya kita sudah mengufuri nikmat-nikmat Allah yang selama ini diberikan begitu banyak kepada kita kan gitu. Jadi boleh saja menyampaikan kepada orang-orang lain tadi agar paham, tetapi waspada, jangan sampai kemudian kebablasan dan akhirnya kita dinilai kufur oleh Allah kan itu. Karena
sudah jelas toh itu satu musibah yang kecil, apa namanya, mungkin usahanya sedang bangkrut dan sebagainya. Sedang nikmat yang sudah diberikan oleh Allah selama ini kan amat sangat banyak dan tidak bisa dihitung kan itu. Apalagi dengan nikmat, apa namanya, nikmat iman itu yang jauh lebih berharga daripada emas penuh bumi, itu kan perlu disyukuri kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya langsung, Ustadz. Mbak Vita, Ya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa Ya. hukumnya sholat Jumat untuk perempuan ya? Dan bagaimana tata caranya bila kita ikut sholat Jumat, sedangkan kita juga sedang dalam perjalanan. Jadi sekaligus penjamak sholat kita. Begitu. Sholat Jumat ya. Betul. Ya. Dan sekaligus. Ya, terima kasih. Putus-putus kalau nanti tidak nyambung jawabnya di ulang pertanyaan. Oh, jadi iya. sholat Jumat itu hukumnya bagi laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, sama-sama wajib gitu loh. Ya, apakah dilakukan di masjid laki-laki, apakah dilakukan di rumah, ya tetap saja yang namanya hari Jumat itu adanya sholat Jumat dan gitu. Nah, kalau mau dijamak qashar bagaimana? Ada dua pendapat di situ. Yang pendapat pertama itu memperbolehkan jamak qashar. Dalilnya ada satu hadis yang terkait dengan jamak qashar ketika Rasulullah wukuf di Padang Arafah itu hari Jumat dan itu. Maka kemudian apa namanya diperbolehkan dalam konteks itu jamak qashar dan itu. Nah, yang lain seperti Majelis Tafsir Al-Quran berpendapat tidak seperti itu kan itu, karena secara umum tidak pernah ada dalil apa namanya sholat Jumat itu dijamak dengan sholat asar. Karena Rasulullah itu hidupnya kan tidak hanya satu Jumat pada saat wukuf di Arafah itu kan itu, hari Jumat-Jumat yang lain kan juga banyak, dan juga banyak sholat Jumat ya Rasulullah itu ya dalam keadaan musafir karena Rasulullah banyak pergi kemana-mana. Para sahabat juga seperti itu, menghadapi perang di tempat yang lain berbulan-bulan dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada satu dalil pun yang berbicara tentang selain Arafah tadi yang bercerita tentang menjamak sholat Jumat dengan asar kan gitu. Nah, oleh karena tidak ada ya maka kemudian kita tidak di Majelis Tafsir Al-Quran ini menetapkan bahwa Jumat tidak bisa diqashar dengan asar, tidak bisa dijamak dengan asar kan itu. Jadi sholat Jumat tunaikan seperti apa adanya sholat Jumat di masjid ataupun di rumah sebagai wanita tadi ya, 2 rakaat saja kan gitu. Kemudian asarnya nanti juga sendiri, asar dipisahkan dari Jumat dan gitu. Ya, kalau mau berpendapat ikut berpendapat dengan mengikuti pendapat yang pertama tadi juga tidak ada masalah karena di situ ada satu dalil yang berbicara tentang sholat di Padang Arafah tadi yang 2 rakaat tadi hari Jumat itu kan itu. Karena khilafiyah ada sama-sama ada dalilnya, maka kita tidak bisa menyalahkan satu terhadap yang lain kan itu. Ya tinggal kita yakini mana yang kuat, itu yang kita pegang, yang kita amalkan kan gitu. Itu barangkali Mbak Vita, barangkali ada yang belum terjawab. Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya boleh satu pertanyaan lagi juga? Begini Pak Ustadz, Insya Allah saya itu berencana menikah, tapi di Eropa disebabkan memungkinkan untuk saya pulang ke Indonesia karena saya masih studi, dan paling penting itu karena saya tidak boleh keluar dari Uni Eropa karena visa dan urusan birokrasi. Pak Ustadz, atau secara Islam ya, bagaimana cara terbaik yang bisa kita lakukan sebagai anak untuk meyakinkan orang tua kita terhadap niat itu sendiri? Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya matur kepada orang tua apa adanya saja.
untuk menikah, dan ceritakan, sampaikan manfaat dan manfaatnya ketika menikah dan madorotnya ketika tidak menikah, berada di sana dan sebagainya. Kalau menikah di sana kan mudah, di sana juga banyak komunitas-komunitas Muslim, mukmin, ya banyak komunitas Islam yang berkembang di sana. Ini di negara mana? Saat ini saya, tapi insya Allah semester depan saya pindah ke Luxembourg. Luxembourg ya. Saya tidak tahu, ada masjid tidak di sana? Ada Islamic Center tidak? Nah, kalau ada ya sudah. Tapi bukan Islamic Center di sini macam-macam Pak Ustadz. Jadi ada yang dari Afghanistan, dari Turki, seperti itu. Iya, itu yang kita sesalkan sebenarnya. Artinya umat Islam itu sudah terbelah menjadi nasionalismenya, terbelah oleh nasionalismenya. Di mana-mana seperti itu. Saya pernah di Australia sekian lama, pernah di Jepang sekian lama juga sama. Artinya masjid-masjidnya orang Malaysia ya sendiri, Turki sendiri, India sendiri dan sebagainya. Sangat mengerikan kalau dipikir. Kalau di situ memang ada komunitas Muslim Indonesia dan sebagainya yang ada yang bisa menikahkan, ya sudah di situ aja enggak apa-apa. Ya, yang penting kan tadi orang tua tadi matur awanane, kalau kamu tulus karena Allah, insya Allah Allah akan memudahkan orang tuamu untuk meyakini apa yang kamu jelaskan kepada beliau kan gitu. Ya, yakinlah ya Allah akan berikan jalan keluar yang baik kalau memang kita bertawakal kepada Allah. Tempuh jalan sebaik-baiknya, jelaskan kepada orang tua sebaik-baiknya dengan cara yang baik dan sebagainya. Kalau perlu minta tolong kepada orang yang dekat atau punya pengaruh secara psikologis kepada orang tuamu untuk ikut membantu menjelaskan kan gitu. Begitu Mbak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Pak Ustadz, jazakallah khair. Apa? Sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz, karena juga sudah larut malam. Laporan terakhir menyampaikan yang menyimak di Facebook ada sekitar 27 saudara. Yang terakhir yang bergabung di Zoom meeting ada 24 saudara Ustadz. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Gitu aja saya kira apa yang bisa kita bahas malam hari ini. Saya minta maaf ngantuk, betul susah untuk ditahan padahal tadi sudah mandi juga sore-sore. Ya, harus cepat tidur nampaknya ya, istirahat dan itu. Gitu aja saya kira, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat beristirahat Ustadz. Iya Mas, saya langsung live. Nggih, silakan Ustadz. Baiklah, demikian saudara-saudari telah kita ikuti dan simak tausiah dan isian dari beliau Ustadz Abdurrahman Suparno, yang mana pembahasan pada malam hari ini tentang nifak atau penyakit munafik. Semoga bisa mengambil pelajaran dari isian beliau dan semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami, dan terima kasih untuk partisipasinya kepada saudara-saudari yang selalu bergabung dengan kajian Komtas Korea. Mungkin sudah tidak ada yang disampaikan lagi. Mungkin kita cukupkan sekian pada kajian pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.